Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan rahmatnya kita masih dapat menjalani proses perkuliahan daring pada kali ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita panjatkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Langsung saja, kali ini kami dari kelompok 2 dengan judul makalah Kebutuhan Hubungan Masyarakat di Dalam Pendidikan. Dengan anggotanya saya sendiri atas nama Nisa Maharani dan Saudari Dahlia. Nah, di sini kami memberikan akan menjelaskan 3 rumusan masalah, yakni pertama pengertian hubungan masyarakat, kemudian yang kedua tujuan dan fungsi hubungan masyarakat, dan yang ketiga kewajiban dari atau tugas dan kewajiban dari humas. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan rumusan masalah pertama dan yang kedua. Rumusan masalah pertama yakni pengertian dari hubungan masyarakat atau humas. Hubungan masyarakat atau public relation merupakan suatu usaha yang disengaja yang direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan kerjasama atau kepercayaan antara institusi atau lembaga dengan masyarakat. Hubungan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu praktik dalam mengelola sebuah informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Juga dapat dikatakan sebagai sebuah seni dalam berkomunikasi dengan publik untuk menciptakan kepercayaan, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi, serta untuk menumbuhkan atau meningkatkan citra dari suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi humas dalam pendidikan. Tujuan utama public relation sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan. Dengan bahasa paling sederhana dan singkat, tujuan utama public relation dapat diringkas yakni pertama, mengevaluasi sikap dan evaluasi publik. Yang kedua, menginformasikan dan mengimplementasikan prosedur organisasi atau komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan program-program komunikasi. Yang keempat, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan positif antar organisasi dan publik. Kemudian, fungsi humas dalam lembaga pendidikan yakni pertama, menjalin relasi yang baik antara anggota peserta didik sebagai pengguna dalam lembaga pendidikan. Harapannya agar program-program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dapat diterima dan diberi dukungan oleh orang tua peserta didik secara moral maupun finansialnya. Yang kemudian kedua, menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru. Mengatur informasi yang disampaikan lembaga pendidikan melalui publikasi atau komunikasi timbal balik. Kemudian yang ketiga, mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dengan manajemen sekolah dengan upaya mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mengidentifikasi opini, persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima, memberikan layanan dan sumbangsi sarana terbaik. Kemudian yang terakhir, menyebarkan informasi keberhasilan program-program lembaga pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dan atau akademik maupun non-akademik kepada orang tua peserta didik melalui pesan dan dukungan data-data keberhasilannya yang ditampilkan. Ini dilakukan agar menambah kepercayaan orang tua peserta didik dalam menitipkan anak mereka di lembaga pendidikan tersebut, sehingga secara terprogram meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya rumusan masalah berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Dahlia. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Di sini saya akan memaparkan rumusan masalah yang ketiga, yaitu tugas dan kewajiban humas. Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan
yang dengan itu organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadinya berupaya membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungan dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka untuk mengkorelasikan sedapat mungkin kebijaksanaan dan tata cara mereka yang dengan informasi berencana dan tersebar luas mencapai kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama dan lebih efisien. Adapun tugas dan kewajiban dari humas, yang pertama menyampaikan pesan atau informasi dari sekolah secara lisan, tulisan dan visual kepada publiknya sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi sekolah, tujuan dan kegiatannya. 2. Melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan sekolah, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi sekolah. 3. Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan memberikan pelayanan yang mengesankan serta memuaskan publik. Tugas dan fungsi humas. 1. Menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevakuasi kecenderungan publik. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga. 2. Mempertemukan kepentingan sekolah dengan kepentingan publik. 3. Mengevaluasi program-program sekolah, khususnya yang berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasi program manajemen ini mensyaratkan kedudukan dan wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu program sebaiknya diteruskan ataukah ditunda atau dihentikan. Di sini humas bertugas untuk senantiasa memonitor semua program. Adapun kesimpulan dari materi kami, yang pertama, hubungan masyarakat dan public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. 2. Tujuan utama public relation sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. 3. Adapun tugas dan kewajiban dari humas, yang pertama menyampaikan pesan atau informasi dari sekolah secara lisan, tulisan atau visual kepada publiknya. 2. Melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan sekolah. 3. Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan memberikan pelayanan yang mengesankan serta memuaskan publik. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.